Oke, baik, kita lanjut mengenai bagian yang keenam, yaitu tentang mikroskop, kemudian bagian-bagian mikroskop, dan juga cara menggunakan mikroskop. Dalam mempelajari biologi, mikroskop menjadi alat yang sangat penting dalam proses pengamatan dan penelitian. Mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk mengamati suatu benda atau makhluk hidup yang bersifat atau yang memiliki ukuran sangat kecil. Apakah kalian ketahui tentang mikroskop? Pernahkah kalian mengamati jasad renik? Kemudian, pernahkah kalian mengamati jaringan akar, jaringan tumbuhan dengan menggunakan mikroskop? Mungkin kalian pernah pelajari ketika SMP kelas 7 mengenai bagian-bagian mikroskop dan juga cara penggunaannya. Jadi, kita ulas lagi. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda atau jasad renik, mikroorganisme, atau bagian tubuh makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Mikroskop terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari mengenai bagian-bagian mikroskop. Yang pertama yaitu lensa objektif. Lensa objektif, bagian yang di sini, berfungsi untuk lensa objektif adalah lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan preparat. Perbesaran yang tersedia ada 10 kali, 40, dan 60 kali. Nah, ini adalah gambar lensa objektif menghadap ke meja preparat yang memiliki perbesaran 3 macam ya. Ada 10 kali, 40 kali, dan 60 kali. Kemudian berikutnya pada bagian atas ada revolver. Revolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Alat ini dapat diputar agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Jadi revolver ini dapat kita gunakan untuk menentukan apakah perbesaran yang kita gunakan, apakah ini perbesaran lemah atau perbesaran kuat. Selanjutnya di bagian atas terdapat lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang menghadap ke arah mata yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Perbesaran yang tersedia adalah 5 kali, 10, dan 12,5 kali. Begitu ya. Jadi, kita dapat mengetahui perbesaran total atau M total itu hasil kali dari M perbesaran objektif dan M okuler. Maksudnya apa? Berarti perbesaran lensa objektif dikali dengan perbesaran pada lensa okuler. Berikutnya, terdapat tubus okuler adalah bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan juga lensa objektif. Yang kelima, ada kaca atau cermin. Nah, kaca atau cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya. Ya, untuk memantulkan cahaya. Kaca ini atau cermin terdapat 2 macam. Ada cermin datar dan ada cermin cekung. Jika pada kondisi yang cukup cahaya di dalam suatu ruangan, maka dapat menggunakan cermin datar. Jika kita proses pengamatan pada ruangan yang sedikit atau minim cahaya, maka dapat menggunakan cermin cekung. Karena fungsinya sebagai konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya. Kemudian yang keenam, terdapat diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk. Bagian ini dapat menutup dan membuka. Kemudian, yang berikutnya yang ketujuh, ada kondensor. Kondensor merupakan bagian yang berfungsi
memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Yang 8 ada dasar kaki atau dasar. Yang 8 ada dasar atau kaki mikroskop yang bentuknya menyerupai tapal kuda, berfungsi untuk menopang mikroskop. Yang ke-9 ada tiang atau penyangga yang menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Yang 10 ada lengan mikroskop yang merupakan tempat memegang mikroskop. 11 meja benda yang berfungsi sebagai tempat meletakkan preparat yang akan kita amati. Bagian tengah meja ini berlubang, tujuannya agar tempat masuknya cahaya, sehingga objek dapat diamati dengan jelas. Dan yang ke-12, penjepit yang berfungsi untuk menjepit preparat, agar preparat yang kita gunakan tidak jatuh atau tidak bergeser. Berikutnya, yang ke-13 ada makrometer atau tombol pengatur kasar. Berfungsi menggerakkan lensa naik atau turun dengan cepat. Sedangkan mikrometer sebaliknya. Mikrometer adalah tombol pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik atau turun secara perlahan. Baik, yang ketiga yaitu cara menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati mikroorganisme. Yang pertama, peganglah lengan mikroskop dengan salah satu tangan, dan tangan yang lain memegang bagian kaki mikroskop. Selanjutnya, letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di hadapanmu. Lalu, bersihkan lensa dan cermin menggunakan kertas tisu. Telah dibersihkan, pasangkan lensa okuler dengan perbesaran yang lemah terlebih dahulu. Gitu ya. Tadi perbesaran pada lensa okuler terdapat 3 macam. Oke, terdapat 3 macam. Ada perbesaran 5 kali, 10, dan 12,5 kali. Berarti kita ambil yang 5 kali terlebih dahulu. Agar dapat medan penglihatan yang baik, putarlah revolver sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif. Berarti tadi kita ambil perbesaran tadi pada lensa objektif ada 3, yaitu 10, 40, kemudian yang kedua agar dapat medan penglihatan yang baik, putarlah revolver sehingga diperoleh perbesaran terkecil dahulu pada lensa objektif. Oke, pada lensa objektif tadi terdapat perbesaran 3 macam ya. Ada 10 kali, 40, dan 60 kali. Berarti kita ambil yang perbesaran 10 kali terlebih dahulu. Kemudian langkah yang ketiga, putarlah cermin mikroskop ke arah sumber cahaya sambil melihat melalui lensa okuler, sehingga diperoleh medan yang terang tanpa adanya bayangan. Kemudian langkah yang keempat, letakkan preparat yang akan kalian amati di atas meja benda. Lalu, jepitlah dengan penjepit sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondensor menembus kaca benda, sehingga benda atau preparat yang kita amati dapat terlihat dengan jelas. Kemudian yang kelima, untuk mencari fokus, lakukan dengan 2 cara berikut ini. Yang pertama yaitu perbesaran lemah terlebih dahulu. Perbesaran lemah yaitu dengan cara lensa okuler dengan perbesaran 5 kali dan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali. Sedangkan perbesaran kuat yaitu menggunakan lensa okuler sebesar 12,5 kali dan lensa objektif dengan perbesaran 60 kali. Sehingga didapatkan perbesaran sebesar 750 kali dari objek sebenarnya.
Sedangkan untuk perbesar lemah akan didapatkan perbesaran sebanyak 50 kali dari objek ukuran sebenarnya. Langkah yang keenam, setelah mikroskop selesai digunakan, bersihkan lensa objektif dengan menggunakan silol. Sekian video kali ini, semoga berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.